Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Salam sehat, merdeka. Kembali bersama saya Denny Bro di GPMN Channel. Kali ini kita sudah bersama dengan Bung Baharudin, seorang aktivis penggiat Pancasila sekaligus Ketua DPD GPMN Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Selamat malam Bung Bahar. Selamat malam Bung. Selamat malam Bung. Salam Pancasila. Salam Pancasila Bung. Merdeka. Gimana Bung? Ya Bung, merdeka Bung. Langsung saja Bung. Alhamdulillah Bung, sehat Bung. Gimana kabarnya Bung Dini? Ya, alhamdulillah baik Bung. Sini. Ya, yang sehat penting ya. kita sehat dulu Bung ya. Sehat Bung. Ya. Ini jadi saya mengundang Bung Bahar ini karena isu belakangan ini terkait dengan ya banyak lah kelompok-kelompok oposisi ya di podcast atau di sosial media gitu sudah mulai bermunculan ya, yang lebih ya antara prihatin atau mungkin ya sedikit ketawa ya. Ini masalah katakanlah fitnah atau apa ya, katakanlah dibilang kritik juga bukan kritik, katanya sih dibilang Pak Jokowi tidak punya prestasi selama ini, tidak ada satupun prestasinya, terus juga dibilang misalnya terkait dengan partai PDIP, terutama langsung ke Pak Sekjen ya, Pak Hasto Kristianto, ini dibilang kurang update gitu, menanyakan dia menanyakan apa prestasi Anies Baswedan. Nah ini terutama dari kanal-kanal podcast pendukungnya Pak Anies gitu. Ya memang ini sih demokrasi sih saya lihat. Cuma kan gini, Pak Jokowi sendiri kan bilang siap dikritik, ya kan. Yang penting kritik membangun apa. Tapi kan kadang beda tipis antara kritik sama fitnah ya. Nah ini misalnya ada podcast kanal dari Bung Saipul Jaman nih, waktu itu dibilang bahwa Pak Jokowi tidak ada prestasinya, bahkan dia menambah utang. Apa prestasinya? Ya saya antara prihatin sama ketawa juga. Dalam akal sehat saya, dalam hati saya bilang, kalau sama sekali nggak ada prestasinya, kenapa bisa 2 periode? Nah akhirnya saya bilang, ini kan beda tipis antara kritik sama katakanlah bukan menghina ya, tapi apa, menjatuhkan gitu. Kan harus ada datanya. Nah sementara di situ juga dia sebut bahwa Pak Anies punya prestasi justru lebih banyak. Ada 26 prestasi. Tapi kemudian dia bilang ya 7 saja disebutkan. Nah, antara lain misalnya aplikasi terbaik dalam layanan publik ya, kemudian integrasi transportasi di Jakarta, karena memang Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Ya saya sebagai warga Jakarta juga, oh ya betul, ada aplikasi sehingga layanan publik itu jadi lebih mudah. Oh betul, ada transportasi yang terintegrasi, betul. Jadi kita kemana-mana dengan kendaraan umum justru lebih nyaman gitu loh, betul. Tapi saya berpikir apakah murni ini memang ide Pak Anies atau sebenarnya masalah integrasi transportasi, terus aplikasi tadi yang bicara sebenarnya birokrasi yang lebih simpel ya. Itu sebenarnya sebelum zaman Pak Anies sudah terkonsep, bahkan sudah terrealisasi di zaman misalnya Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya, sudah melaksanakan itu, atau sebelumnya lagi Pak Jokowi juga sempat jadi gubernur Jakarta sudah melakukan itu. Sebenarnya Pak Anies ini hanya meneruskan saja gitu. Menurut Bung Bahar gimana tadi pandangan tentang Pak Jokowi tidak berprestasi, tapi Pak Anies lebih berprestasi gitu, punya prestasi. Gimana Bung? Silakan Bung. Prestasi Pak Anies ini menurut Bung Abdul Zaman itu kan, ya, itu Saipul Jaman menyatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak ada prestasi ya. betul. Itu kalau masalah itu kita nggak perlu kita bahas, Bung. Karena itu yang menilai masyarakat, dan masyarakat Indonesia merasakan bahwa dinikmati oleh masyarakat dari Sabang sampai Contohnya Merauke, seperti jalan tol misalnya kan, itu sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Kita lihat sendiri ya, masyarakat di Papua sekarang kan sudah merasakan kan bagaimana bisa beli semen
Ya itu merupakan Harga murah, prestasi, Bung ya. mau dibilang prestasi ya. Tapi Iya. kita nggak perlu bicara masalah prestasi Pak Jokowi ya, karena kalau dibilang prestasi, ya prestasi Pak Jokowi itu nggak bisa kita hitung lagi, ya nggak bisa kita hitung lagi karena masyarakat sendiri sudah menikmati, ya sudah sangat menikmati itu, sudah merasakan bahwa keadilan di negeri ini itu terrealisasi oleh Pak Jokowi. Kemudian beliau mengatakan uh, yang lebih berprestasi itu Anies ya Bung ya. Ya, ini Jadi sudah jelas prestasinya. menurut dia Jokowi tidak. prestasi Anies itu apa ya? Ya, masalah transportasi yang terintegrasi katanya kan, sehingga pelayanan masyarakat dan gitu mempermudahkan masyarakat. Itu beliau itu kan cuma cuma apa namanya itu membuat inovasi, Bu. Inovasi Ya, karena program itu sudah ada dari gubernur-gubernur sebelum beliau. Ya, itu contohnya kan Transjakarta itu kan sudah ada pada zaman Ahok kan, pada zaman Pak Jokowi. Beliau meneruskan itu, kemudian seakan-akan karyanya Pak Anies kan, padahal hanya menambahkan di situ hanya menambahkan aplikasi, Bu. Ya semua orang pun sekarang di zaman digital semua orang bisa kalau seperti itu. Tapi yang namanya prestasi Anies atau kerjaan Anies dari awal hingga progres hingga akhir saya lihat belum ada, Bu, untuk di DKI Jakarta. Gimana, Bu? nah, menurut Bung Bahar ini apa saja sih sebenarnya prestasi Pak Jokowi itu yang Bung Bahar tahu dan masyarakat merasakannya? Tadi udah disebut jalan tol, terus harga Iya, semen di Papua, artinya bicara tentang distribusi barang ya, iya, sehingga harga barang di Jawa dengan di Papua tidak jauh beda gitu. iya. Dengan misalnya contohnya tol laut tadi ya Bung ya, Terus gitu. kalau kita Apalagi menurut Bung bicarakan Bahar? semua itu, Bung, prestasinya Ah, Pak Jokowi, mungkin kita nggak cukup waktu, Bung, untuk menceritakan, untuk menjelaskan masalah prestasinya Pak Jokowi ya. Sekarang kita masyarakat sudah merasakan sendiri. Pasar-pasar di betul. mana-mana dibangun ya. Hmm. Semuanya kan dibangun merata, Bung. Nah, sesuai dengan Merajaan pasar ya. mengimplementasikan istilahnya jiwa Pancasila beliau. Ya, Hmm. ekonomi gotong royong maksudnya Bung. Ya, benar-benar kan, benar-benar terrealisasi sekarang ini dari Sabang sampai Merauke, Bung ya. Nah, Ya, semuanya. Jadi kalau masalah mereka bilang aplikasi, itu aplikasi juga, itu awalnya itu adalah perjuangan Pak Jokowi, Bung. Hmm. begitu. Itu perjuangan Pak Jokowi, hanya aplikasi-aplikasi akan bertambah. Seperti kita targetnya, Bung ya, dari 3G kita akhirnya sampai ke 4G kan, nanti mungkin sampai ke 5G, 6G, Bung. Itu adalah program Pak Jokowi, bukannya karya si Anies. Jadi si Anies Ya, ini hanya ada aplikasi tadi. Aplikasi itu pun bukan karyanya Pak Anies. Ya, itu hanya inovasi, Bu. ya. Nah, kan sepertinya begini ya, tadi mendorong antara Pak Jokowi tidak punya prestasi, Anies lebih punya prestasi. Ini sebenarnya tarikan panjangnya ini kan momentum Pilpres, Bu, di mana Pak Anies ini memang digadang-gadang oleh ya salah satu kelompok sebagai Iya, kannya kan iya benar. menonjolkan prestasi seperti itu ya. Menurut Bung Bahar gimana nih Pak figur Pak Anies ini apakah bisa diterima? Misalnya Pak Anies memang kalau masyarakat Jakarta memang paham gitu. Oh Pak Anies benar sudah membangun Jakarta. Ada juga masyarakat Jakarta yang bilang ah enggak buktinya banjir sama macet masalah klasik Jakarta sampai sekarang masih Iya, ada. Nah Bung Bahar sendiri ini kan warga Kabupaten Musirawas ya Sumatera Selatan apakah memang Pak Anies ini dilihat Bung Bahar sebagai figur ini bagaimana? Apa sah-sah saja gitu? Siapapun bisa mencalonkan. Tapi kan masyarakat menilai. Nah, penilaian Bung Bahar nih yang bukan warga Jakarta bagaimana melihat Pak Anies ini? iya. Saya, Bung ya, saya di sini bukan warga Jakarta ya. Tapi kan saya Ya, kan rutin ke Jakarta, Bung. Hmm. betul. Saya rutin ke Jakarta, keluarga besar saya juga di Jakarta, Bung ya. Nah, jadi di situ masyarakat Jakarta sudah bisa menilai, sudah bisa melihat dan apa yang dikerjakan oleh Pak Anies selama memimpin Jakarta. Itu kan nggak ada, malahan kemunduran yang ada, Bu.
Malah selama ini istilahnya mesin pompa, apa namanya itu prestasi yang dicapai oleh Ahok itu ditiadakan kan. Ada namanya apa namanya Bung? Tim Oren, Bung. Itu nggak ada lagi, Bung ya. Akhirnya Jakarta sekarang ini seakan-akan Anies punya ide kan buat sumur resapan, tapi buktinya mana, Bung? Buktinya Tim Oren masih, Jakarta ya tim tenggelam, Bung ya, ya setiap musim hujan. ya tim Oren masih ada, Bung, tapi memang tidak ada perubahan signifikan ya, misalnya terkait kemacetan sama banjir itu tetap masih ada gitu. Nah, bicara konteksnya, Semakin mundur ini, Bung. ah, Mestinya kan semakin bicara, maju, Bung ya. Kalau memang beliau itu benar-benar istilahnya bekerja, tapi ini kan bukannya bekerjanya progres kan. Jadi saya nilai juga wajar-wajar kalau si Anies ini ya sudah dipecat menjadi menteri kan, dari menteri oleh Jokowi kan. Tapi ya, ya masyarakat Jakarta memilih si Anies kan. Karena apa? Karena kita nggak aneh, Bung, dia bisa terpilih. Karena apa? Karena di situ masyarakat terancam kemarin kan, siapa yang nggak pilih Anies, mayatnya nggak boleh disolatkan gitu kan. Jadi macam-macam politik hitam dan politik ras agama yang dipakai oleh Anies untuk bisa meraih kemenangan di Jakarta waktu itu kan. Tapi sekarang ini, Bung, nah mungkin katakanlah lebih dari 50% masyarakat Jakarta itu menyesal, Bung, memilih si Anies. Kenapa? Karena keluarga besar saya ada juga di Jakarta, Bung, ya. banyak. Nah, jadi di situ, Bung. Nah, Menurut kalau mereka, Bung, gini, Bung ya, kalau mereka mau berusaha untuk menaikkan nama si Anies itu sah-sah saja. Tapi mestinya menurut saya kalau mau mencari nama di masyarakat, ya bekerjalah dengan bagus kan. Tapi ya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan memfitnah salah satu calon lawan gitu kan, dengan jalan ya, menjelek-jelekkan. Ini kan memfitnah, menjelek-jelekkan Jokowi seakan-akan nggak ada prestasi. Ya, tapi kan masyarakat bisa merasakan diri hasil dari kerja Jokowi selama kepemimpinannya jadi Presiden Republik Indonesia ini kan. jadi Masyarakat Bung Bahar sangat menilai, menikmati. ya, jadi Bung Bahar ini mungkin kalau saya tangkap tadi menilai dari ya apa perpolitikan kita atau demokrasi kita yang sebenarnya ingin mengkritik pemerintah, tapi kedengarannya bukan kritik malah fitnah. Itu yang jadi masalah gitu, Bung ya. Iya, karena kalau kritik ini sebenarnya bagus, Bung. Makanya ada istilahnya kan, dalam sistem kita berdemokrasi, nanti kan ada pemenang pemilu dan juga ada lagi yang jadi istilahnya itu kelompok oposisi. Nah, kelompok Ya, oposisi ini sangat berguna, Bung. Sangat berguna. Sebenarnya kan ya. kalau memang istilahnya sesuai dengan tupoksinya, Bung. Sebagai kontrol di situ, sebagai sosial kontrol dan mengawasi, mengkritiki kebijakan pemerintah yang kira-kira nggak sesuai dengan Pancasila, Bu. Ya, Tapi artinya sekarang ya, yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi berserta kabinetnya ini kan sudah sangat sesuai dengan Pancasila dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia kan. Nah, buktinya kita bisa lihat sendiri, Bung. Di 2014 kan, di 2014 mereka masih tetap memilih Jokowi, Bung ya. Tetap memilih Jokowi sebagai presiden ya. 2019, Bung ya. Di ya. 2019 mereka masih tetap memilih Jokowi jadi presiden. Malah istilahnya itu suara Pak Jokowi itu meningkat daripada pencapresan sebelumnya kan. Jadi Artinya tingkat masyarakat kepuasan bisa masyarakat itu menilai kan. Jadi masyarakat ya, nggak bisa diprovokosi kan. ya. Nah, menurut Bung Bahar bagaimana ini dari kelompok ya pendukung Pak Anies ini yang memang tadi ya melembak, katakanlah memang kritik ya. Kritik itu memang sah dalam sebuah negara demokrasi ya, yang menganut sistem demokrasi, apalagi demokrasi kita kan demokrasi Pancasila tadi. Ya, benar. Ya kritik, Seperti apalagi tadi Pak ya, Jokowi juga bilang siap seperti dikritik gitu. gini Bung Dini. Ya, Seperti tadi saya jelaskan kan, kelompok oposisi ini ya memang sangat diperlukan dalam suatu negara berdemokrasi sebagai ya, sistem kontrol tadi kan. Ya. Tapi betul. mereka itu menurut saya sebagai penggiat Pancasila, mereka itu banyak bicara tapi bukan berupa kritik, Bu. Yang namanya kritik itu Ya, adalah membangun, Bu. Nah,
Kalau kritik menurut Pancasila itu adalah membangun, gotong royong untuk membangun bangsa ini. Jadi kalau memang kebijakan pemerintah itu salah, dinilai berdasarkan Pancasila, ya boleh dikritik, Bung. Nah, kita cari jalan keluar yang lebih bagus, yang lebih tepat. Tapi mereka ini bukan mengkritik, Bung. Tapi karena mereka mungkin melihat pekerjaan Jokowi ini sudah benar, sudah sesuai dengan istilahnya itu demokrasi Pancasila tadi, jadi mereka ini nggak ada celah, ya mencari celah ada. Jadi setelah seakan-akan Jokowi itu semuanya salah kebijakan Jokowi itu kan. Tapi kan kalau salah kan masyarakat nggak mungkin mau kembali memilih Jokowi kan. Bahkan sekarang ini masyarakat itu masih banyak saya nilai yang menginginkan Jokowi itu 3 periode, Bu ya. Tapi ya konstitusi kita tidak bisa begitu kan. Ya, Hanya 2 betul periode betul. kan. Dan Pak Jokowi pun nggak mau dia. Nah, Gimana, Bu? Bung Bahar melihat ya terkait Pilpres 2024 figur-figur seperti tadi, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto atau Ibu Puan Maharani. Ini kan figur-figur ya katakanlah sebagai putra-putri terbaik bangsa gitu. Nah, Ya. dalam konteks obrolan kita kali ini kan memang kita menyoroti Pak Anies nih. Apakah memang beliau ini ya bisa dibilang ya layak sebagai salah satu capres gitu? Menurut Bung Ya, Bahar ya, Bu. bagaimana? Jadi kalau menurut istilahnya tuh kaum yang di belakang Anies, itu Ya, sangat layak si Anies ini jadi presiden. Karena ya. apa? Karena beliau mengharapkan itu kan karena di belakang Anies ini banyak istilahnya itu penganut paham khilafah, Bu, yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Jadi salah satu yang mereka bisa motori itu si Anies. Jadi mereka itu menganggap hanya satu-satunya Pak Anies yang layak gitu kan. Tapi kan masyarakat nanti bisa menilai, Bung. Jadi mereka ini sudah ketakutan, Bung. Ketakutannya dengan salah satu ya kandidat-kandidat yang akan dicapreskan oleh PDIP. Karena PDIP ini ya sangat besar kan, sangat besar dan simpatisannya Partai dia ada di mana-mana, partai Bung. pemerintah, Bung ya. Bahkan Iya, targetan PDIP pemilu 2024 ini hat-trick menang ketiga kalinya. ya Nah, saya yakin tuh, Bung. Saya yakin. Dan itulah artinya dukungan kuat ya, Bung. yang menjadi ketakutan bagi mereka, Bung. Iya, Karena artinya mereka dukungan merasa kuat. nggak mungkin mampu mengalahkan PDIP. Ya, Jadi tapi kan siapapun nanti yang akan diusung PDIP, mungkin nggak mampu mereka lawan. Jadi karena nggak mampu, karena nggak ada kemampuan untuk itu, jadi mereka ini cari celah, cari jalan, nggak ketemu sama celah, akhirnya dia menghina dengan jalan menghina kan, supaya masyarakat terprovokasi, menghina Jokowi lah, menghina PDIP lah, menghina Hasto lah kan. Ya, sedangkan ya yang tapi dipertanyakan Hasto itu memang benar, Bung. Ya, kalau memang ya, Anies berprestasi, ya tolong sebutkan. Nggak usah ya. banyak-banyak. Tolong sebutkan Tadi 7 udah saja disebutkan, Bung. prestasi Tadi Anies. udah Ya. disebutkan tadi. Tadi Ya. udah disebutkan masalah aplikasi sama integrasi transportasi kan, tapi tadi Bung Bahar juga menjelaskan itu bukan prestasi dia, sebenarnya hanya melanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya gitu ya kan. Nah, Nah, itu sekarang tidak bicara oke, bicara Bung. tadi figur Pak Anies sebagai capres, tadi Bung Bahar juga sudah sebutkan siapa di belakang kelompok di belakang pendukung Pak Anies ini. Nah, saya jadi timbul pertanyaan lagi, seandainya Pak Anies ini katakanlah terpilih menjadi presiden di periode berikutnya, apakah ada jaminan, Bung? Misalnya ya kenyataan bahwa kita berbeda-beda macam suku, agama, ras, pandangan politik, nilai-nilai kehidupan itu kan sangat Ya berbeda gitu. kacau, Apakah Bung. dapat Nah, menjamin gitu pluralisme kebinekaan ini di bawah pimpinan Pak Anies misalnya? ya benar-benar, Bung. Gimana, Jangankan Bung? kita menjamin, Bung ya. Siapa yang bisa menjamin demikian? Sekarang saja Iya, kita sudah bisa melihat bahwa pihak Pak Anies itu kan untuk sikap tolerannya kan nggak kelihatan, Bu. Iya. iya, Karena apa? Karena di belakang Anies itu hanya satu kelompok. Hanya satu kelompok di belakang Anies. Jadi kelompoknya ini ya kelompok istilahnya yang dipimpin oleh
oleh Rizik Syihab, misalnya kan Saiful Jaman itu sebagai komandannya kan, itu. Ya, tapi Pak Semuanya Partai menganut Nasdem, paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, Bu. ya, tapi Partai Nasdem di bawah pimpinan Pak Surya Paloh kemarin ketika mereka melakukan rakernas partai, mereka memilih Pak Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden. Artinya Partai Nasdem ini kan dari katakanlah dari kelompok nasionalis ya gitu. Tapi mereka bisa menerima Pak Anies. Menurut Bung Bahar seperti apa ini? Ya, kita juga siapa ya? Surya Paloh ya. Surya Paloh Ya, itu kan belum juga bisa kita katakan nasionalis. Iya. Pilihan Surya Paloh juga kan istilahnya Bung belum tentu juga benar. Kenapa? ya, Kalau Surya Paloh itu kan seharusnya Bung. Jadi partai politik ini adalah pencetak pemimpin, Bu. Pencetak pemimpin. Jadi betul. mana hasil istilahnya karya dari Nasdem? Tapi yang diusung oleh Surya Paloh, saya lihat itu nggak ada istilahnya dari kader Partai Nasdem. Yang dia kemukakan itu ialah Pak Anies misalnya, itu kan dari PKS, Bung ya. Kemudian Ganjar dari PDIP. Kemudian siapa ya? Andika Perkasa ya dari TNI, ya, Bung ya. Itu sah-sah aja dari TNI kan. Tapi kenapa Pak Surya Paloh ini kalau memang dia ini partainya ini hebat, kenapa nggak ada memunculkan istilahnya itu kandidat yang berasal dari kadernya Nasdem, gitu Bung ya. Jadi kata-kata Pak Surya Paloh ini nggak bisa kita jadikan pedoman, Bung. Semestinya kan dia mengajukan salah satu, katakanlah oke, dia mengajukan si Anies, siapa namanya itu, si Ganjar dari partai, bukan dari partai dia kan. Tapi kan setidak-tidaknya ada satu dari partai dia. Nah, ya artinya harusnya dari kader bahwa partainya dia. itu produktif kan. Ya, artinya memang harus dari kader partai. Tapi kan memang figur capres ini kan memang memilih yang terbaik, Bung. Kalau memang di partainya belum ada yang terbaik, tapi di luar sana ada yang terbaik, toh tidak salah jika mereka memilih. Ya kebetulan Partai Nasdem ini memilih Saya nggak menyalahkan Pak, di situ. ya Pak Anies ya. Ini demokrasi ya, Bung ya. Nah, Ya, demokrasi sekarang kan. saya mau nanya lebih personal lagi. Mungkin pertanyaan terakhir, menurut Bung Bahar, kira-kira figur capres yang seperti apa sih yang bakal bisa diterima oleh bangsa ini gitu? Figur yang seperti apa kira-kira, Bung? Ini sebagai Ya jelas. pertanyaan terakhir kita. Ya jelas. Ini kan PDIP, Bung ya. Saya kalau bicara ke sana, saya meneliti partai, Bung ya. Partai PDIP yang jelas sudah terbukti, Bu, mengusung presiden dari salah satu istilahnya itu kadernya. Terbukti yang 2 periode Jokowi, Bung ya, Pak Jokowi. Ya, masyarakat sudah bisa merasakan sendiri kan program-program selama Jokowi jadi presiden kan. Jadi untuk selanjutnya ini, Bung ya, untuk selanjutnya ini kan ada beberapa macam yang bermunculan. Seperti yang dimunculkan salah satu ya, kita nggak jauh ya, yang bermunculan itu yang sekarang ini kan salah satunya Partai Nasdem itu yang sudah mengajukan, itu kan Anies tadi kan, Anies, Ganjar dan Andika Perkasa kan. Nah, itu kan bahwa istilahnya itu yang diajukan oleh Partai Nasdem ini nggak bisa kita jadikan pedoman. Kenapa? Karena Partai Nasdem sendiri belum produktif untuk menciptakan istilahnya itu kadernya sebagai pemimpin. Kalau memang mereka itu sudah produktif, tentu mereka mungkin mengajukan salah satunya ada dari Partai Nasdem gitu. Ya, tadi bicara dalam konteks PDIP sebagai partai pemenang pemilu, bahkan mereka menargetkan untuk pemilu 2024 kembali sebagai partai pemenang atau melakukan hat-trick nih 3 kali menang. Nah, bagaimana Bung Bahar melihat? Tadi Bung Bahar kalau saya tangkap dari pembicaraannya tadi sangat optimis bahwa PDIP akan menang kembali. Nah, calon dari PDIP ini sendiri, misalnya di dalam sudah kuat nih nama Ibu Puan Maharani
sudah mulai digaung-gaungkan di internal partai. Bung Bahar melihatnya kayak seperti apa ya? Misalnya Iya, figur Ibu Puan Maharani kalau itu, Bu. kalau figur dari partai PDIP ini, Bung, yang layak untuk dicapreskan itu sangat banyak, Bung. Ya, Karena partai ini sudah terbukti mencetak, istilahnya itu kader-kader mencetak terbaik ya. untuk memimpin bangsa ini. Nah, Ya, ini yang sangat ditakutkan oleh tim-tim Anies, Bung. ya, Kenapa? Karena di situ banyak bermunculan, Bung. Ada nama Ganjar dan ada nama yang lainnya, Bung ya. Bu Risma, ada nama Mbak Puan di situ kan. Jadi kandidat-kandidat yang bakal capres, yang bakal diusung sebagai capres oleh PDIP ini ya sangat ditakutkan, Bung, oleh istilahnya pihak oposisi. ya. Karena Terutama Ibu Puan Maharani dan Pak Ganjar nih yang namanya mencuat ya. Kalau ya Bung namanya, Bahar melihatnya gimana? tapi kan gini, Bung. Tapi kan PDIP sendiri kan belum menentukan. Nah, Ya, betul. belum mengumumkan siapa yang bakal dicapreskan untuk 2024. Tapi mereka Kalau kan menurut Bung Bahar, mana yang terbaik? yang terbaik tentunya nanti kan kita gini, Bung. Kalau kita mengatakan mana yang terbaik, Bung, seakan-akan kita istilahnya memberi saran pendapat kepada ketua umum. Jadi kita kalau masalah yang itu, Bung, kita kan Ya, gini, kita apa namanya tuh kita serahkan semuanya kepada sepenuhnya ya. Kita ya, serahkan sepenuhnya kepada Ibu Mega. Tapi itu kalau secara keputusan. pribadi, kita secara Ya, ormas, kita ini kan adalah kita yang mendeklarasikan istilahnya ormas yang akan memenangkan Mbak Puan di 2024. ya, Nah, betul. karena itulah yang namanya Terabung Karno kan. Nah, Ya, bukan hanya dari Bung, yang penting bicara kredibilitasnya ya, ya, prestasi, terus keberpihakannya terhadap masyarakat. Mungkin Bung ya. Bahar bisa mengulasnya seperti apa kira-kira, Bung? Eh, ini ya tentang Mbak Puan ya. Iya, Ya, kira-kira tentang menurut Mbak Puan Bahar. kita bisa lihat sendiri, Bung. Mbak Puan sekarang ini kalau masalah prestasi ya, Mbak Puan sendiri sudah mendapat gelar doktor, Bung ya. Dokter, Ya, dokter honoris ya. Nah, ya, kalau sudah artinya prestasi mendapatkan akademik, gelar dokter honoris causa itu, Bung, itu sudah merupakan prestasi yang sangat nyata. akademi itu, Bung. Ya, itu sudah merupakan prestasi yang sangat nyata, Bung. Tidak semua orang bisa dapat itu, Bung. Nah, Betul. tapi ini juga dipitnah, Bung, oleh pihak oposisi. Oh, Kenapa? begitu. Karena katanya itu settingan. Padahal nggak bisa Hmm. disetting, Bung. Perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi yang dari luar negeri. Ya, Ya, itu menjatuhkan kredibilitas kampusnya itu. Kalau iya, sampai men-setting-setting. nggak Ya kan? sembarangan kan. Nah, jadi Iya, nggak masyarakat bisa sembarangan tahu itu, itulah, Bung. Bung. Nah, jadi Nah, oke prestasi lah. Berarti tadi bicara Mbak Puan prestasi ini kan, akademi, prestasi prestasi Mbak akademi Puan ini kan memang sudah ada. diakui kan. Nah, Prestasi yang lainnya mungkin, Bung, terkait ya, prestasi yang lainnya kan kemasyarakatan. seperti istilahnya kan baru beberapa belakangan ini kan contohnya salah satu kan ya mengesahkan rancangan undang-undang inisiatif DPR ya. Nah, itu Ya, prestasi yang sangat gemilang, Bung, yang belum pernah terjadi sebelum dipimpin oleh Mbak Puan. ya, Iya. terutama ini, Bung, undang-undang yang tindak kekerasan itu Ya dan pelecehan seksual itu animonya ke masyarakat terutama kaum perempuan itu sangat positif sekali gitu. Karena selama ya, ini belum ada undang-undang seperti karena itu yang tujuannya menjamin perlindungan terhadap kaum perempuan nih gitu. ya, Ya, ah, ah, karena tujuannya kan supaya istilahnya kaum perempuan ini tidak terintimidasi kan, tidak ya, terintimidasi itu tujuannya kan. Jadi ya, istilahnya itu kan sekarang ini kan sampai mereka itu kan setelah itu mendapat penghargaan yaitu dapat betul. gelar dokter ini, Bung. Ya, betul betul. Dokter Ya, swasta ya, kan. artinya tadi kan prestasi akademis sudah, prestasi sebagai ketua DPR RI yang mensahkan undang-undang perlindungan terhadap kaum wanita. Tadi juga Bung Bahar sebut ada eh, undang-undang terkait eh, kesejahteraan ya. Kalau nggak Iya, salah kesejahteraan ibu dan anak kalau boleh saya lengkapi. Artinya juga keberpihakannya terhadap masyarakat terutama kaum perempuan ini kan sudah nyata ya. Nah, Bung Bahar melihat ketika nanti Ibu Puan sama seperti tadi pertanyaan saya ke Pak Anies ya.
ketika Ibu Puan nanti katakanlah sebagai presiden berikutnya, ada nggak jaminan tadi bicara pluralisme, kebinekaan, Pancasila, ada tidak di figur Ibu Puan ini? Gitu. Ini bisa kita jamin, Bung, kalau di sini. Ya. Karena Ibu Puan ini kita tahu sendiri ya, sebagai politikus yang dilahirkan di dalam keluarga Bung Karno ya, sebagai proklamator. Nah, mereka sudah sangat memahami istilahnya itu Pancasila, Bung. Karena jiwa-jiwa Pancasila itu sudah turun-temurun, Bung ya. Jadi ya. Istilahnya sifat kebinekaannya kan, sifat kebinekaannya nggak diragukan lagi, Bung. Iya, toleran tentunya kan. Jadi Ya, Ibu Puan ini ya sangat layak, Bung, untuk memimpin bangsa ini ya dari 2014 sampai 2024 kan. Ya. Jadi sebagai di situ, ketua DPR ya. Nah, Yang kita bicara 2024 ke depan. Mana? Yang kita bicarakan 2024 sampai 2029 nih kan. Berarti menurut Bung Bahar ketika Ibu Puan maju ini ya bisa dijamin tadi kebinekaan, terus landasan Pancasila sebagai landasan hidup ini bisa dijamin ya kalau seandainya Ibu Puan gitu. Ya, artinya sangat, seperti sangat itu ya, menjamin, Bung. Sangat menjamin untuk istilahnya mencapai menyongsong Indonesia ini menjadi negara maju. Nah, itu kan karena apa? Karena pembangunan akan berkesinambungan, Bung. Nah, kan bisa disebutkan melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh Jokowi kan. Jadi artinya kalau Ibu Puan naik nggak beda jauh sama Pak Jokowi lah. Kira-kira seperti itu ya? Ya, ini malahan kita bisa ada nilai plus nanti, Bung. Setelah dipimpin Ibu Puan, ada nilai plus. Karena sudah dimulai Jokowi ya, kan. Nah, dimulai ya, dari Pak Jokowi, kemudian akan diteruskan oleh Mbak Puan nantinya kan. ya. Nah, Jadi saya jadi ada pertanyaan lagi, Ibu. Jadi ada ya. pertanyaan lagi ketika Bung Bahar sudah bilang bahwa figur Bu Puan tepat gitu. Tadi prestasinya, prestasi akademi, terus keberpihakannya kepada masyarakat, terutama kepada kaum perempuan ya. Nah, saya ada pertanyaan lagi, apakah bangsa ini sudah siap jika seorang pemimpin itu adalah seorang wanita, Bu? Ya, jelas siap, Bung ya. Kenapa? Itu tidak ada permasalahan untuk bangsa Indonesia. Seorang pemimpin itu ataupun perempuan ataupun laki-laki. Karena di Indonesia sudah mengakui persamaan persamaan gender, Bung ya. Ya. Jadi nggak ada istilahnya perbedaan atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, gitu kan? Itu yang diperjuangkan oleh Mbak Puan juga. Isu gender itu bukan satu hal yang penting ya. Yang penting apakah dia punya prestasi dan dijamin ada jaminan dari seorang pemimpin itu gitu ya. Lebih ke situ ya. Oke, Bung. Sudah jelas, Bung, berdasarkan Pancasila. Kalau memang kita sebagai Islam ya itu ya memang benar, Bung. Tidak ada istilahnya imamnya itu imam dalam sholat, Bung ya. Imam dalam sholat itu ini kan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia itu tidak ada salahnya, Bung, mau seorang perempuan atau laki-laki. Ya, yang penting itu ya, yang penting walaupun dia perempuan, dia mampu, Bung. Dia mampu istilahnya membawa negara ini menjadi negara maju. Ya, artinya lebih ke kredibilitas pemimpin itu ya ketimbang gendernya ya. Kira-kira seperti itu ya, Bung. Ya, benar. Oke, Bung, nih terakhir, Bung. Apa pesan-pesan Bung Bahar buat masyarakat kita nih, khususnya para pendengar kita nih di GPMN Channel ini? Silakan, Bung. Ya, saya ucapkan lagi, Bung ya. Saya ucapkan lagi selamat malam kepada semua pemirsa channel GPMN Channel ya. Jadi saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera ya. Kemudian saya menghimbau kepada seluruh pemirsa kita dimanapun berada untuk istilahnya itu untuk mawas diri, Bung. Untuk mawas diri jangan sampai istilahnya itu kita terpecah belah. Karena di bangsa ini sudah sangat banyak, Bung ya, upaya-upaya untuk memecah belah bangsa kita. Jadi di situ kita harus
siap ya, harus siap. Dalam hal ini kita harus siap mengimplementasikan Pancasila ke dalam diri kita masing-masing secara tertib dan seksama. Agar Pancasila benar-benar hidup di dalam diri kita dan bersinergi membuat diri kita menjadi manusia yang seutuhnya, Bung. Yang tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Nah ini. Apalagi sekarang ini tidak asing lagi, Bung. Ada pengaruh dari luar. Ya, yang menganut paham-paham khilafah. Ini jangan sampai anak bangsa terpengaruh oleh mereka. Ini tapi ya sudah sangat banyak ini, Bung, masyarakat kita yang sudah terpapar ajaran-ajaran paham khilafah ini. Jadi ke depannya kita himbau kepada seluruh pemirsa GPMN Channel agar mawas diri agar tidak terkena atau tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran paham khilafah. Harus kita hindarkan, menjaga keluarga kita masing-masing agar tidak terpapar oleh paham khilafah, Bung. Oke, cukup, Bung. Ya, mungkin cukup, Bung. Oke, terima kasih Bung Bahar atas waktunya, atas penjelasannya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Merdeka, Bung. Merdeka. Merdeka.